dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my... Kembali lagi di recap Love, Death, and Robots. Masih di season yang pertama dan kali ini kita ke episode yang ke-7 yang berjudul Beyond di Aquila Reef. Episode yang ke-6 kita lompatin karena lebih seru aja gitu kalau kalian tonton langsung. Kalau di recap jadi kurang seru kayaknya. So kalau gitu langsung aja. Kayak apa sih cerita yang ada di episode 7 kali ini? Duduk yang manis dan selamat menonton. The world needs him. Oke, cerita dimulai dengan penampakan stasiun luar angkasa yang sedang memantau pergerakan beberapa pesawat kargo yang sedang berbaris dalam sebuah barisan kapal menuju ke gerbang titik lonjakan. Nah, gerbang titik lonjakan adalah sebuah gerbang yang akan mengirimkan kapal-kapal tersebut ke tempat tujuan lebih cepat dari cahaya. Di dalam antrian ada satu kapal kargo yang bernama The Blue Goose. Kapal itu sendiri dikomandoi oleh seorang kapten yang bernama Tom, dan juga dua orang temannya yang bernama Ray dan juga Suzy. Mereka ini sepertinya sudah cukup sering bepergian ke penjuru galaksi. Makanya itu Tom dan juga Ray bahkan terlihat bosan dan capek karena terus-terusan masuk ke dalam gerbang. Nah, pada saat Blue Goose mengantri untuk gilirannya, Ray dan Suzy memeriksa apakah kapal sudah siap memasuki gerbang. Lewat analisanya, Suzy memprediksi kalau mereka bisa mempersingkat waktu lewat celah-celah kecil yang ada di jalur yang akan mereka lalui nanti. That's what I'm talking about. Mereka semua lalu memasuki kayak semacam tangki hibernasi gitu cuy, sebagai persiapan selama perjalanan. Archangel dispatch. Sultry and slow. Tom dan Suzy kemudian terbangun, namun bukannya sampai di tempat tujuan, kapal mereka malah berlabuh di sebuah fasilitas perbaikan yang lokasinya tidak diketahui, dan bahkan sensor tanda telah terjadinya suatu kesalahan terus saja berbunyi. Nah, di sini rupanya mereka disambut oleh teman lamanya Tom yang bernama Greta, yang menjelaskan bahwa mereka berada di stasiun Saumlaki yang ada di sektor Shedar. Greta juga mengatakan kalau ada kesalahan dalam sistem navigasi kapal dan juga pola peluncurannya. Mendengar hal itu, Suzy seakan tidak percaya, apalagi untuk sampai di sektor Shedar, karena lokasinya sangat jauh dan gak ada di dalam program navigasi. Ketika Suzy meminta untuk memeriksa catatan rute yang dilalui oleh kapal mereka, tiba-tiba dia pingsan akibat efek dari tangki hibernasinya. Karena itu, Tom bersama dengan Greta terpaksa harus memasukkannya kembali ke dalam tangkinya. Greta kemudian mengantar Tom keluar dari Blue Goose dan masuk ke stasiun Saumlaki. You like the view? Nah, beberapa saat kemudian, Tom sekarang berada di bar station. Greta lalu muncul sambil mengenakan gaun malam yang memikat. Dia berjalan ke arahnya dan duduk di sofa di sebelah Tom. Mereka berdua mengagumi pemandangan di luar bar yang dinamakan dengan Aquila Reef. Di sini, Greta lalu memberitahu Tom sebuah rahasia, kalau sebenarnya dia selalu berharap untuk bertemu Tom sekali lagi. Ever since we met in Talon, I've been hoping I'd see you again. Jadi mereka ini dulunya pernah pacaran sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, adegan selanjutnya terpaksa kita lompatin aja ya, karena terlalu vulgar. Nah, kemudian waktu terus berlalu, dan Tom terlihat sedang duduk dan merenung di tempat tidur milik Greta. Pikirannya terus aja diganggu oleh peristiwa yang sebelumnya telah terjadi. Di sini Greta baru mengaku kalau dia sebenarnya belum sepenuhnya jujur kepada Tom. Greta mengakui kalau mereka tidak berada di sektor Shedar, karena kesalahan navigasi telah membawa Tom dan krunya jauh melampaui apa yang ada di pikirannya. Greta lalu turun dari tempat tidur dan di sana dia menampilkan peta holografik yang menunjukkan bahwa stasiun Saumlaki sebenarnya berjarak 150.000 tahun cahaya dari bumi. 150,000 light years from home. Tom yang kesal dengan berita itu lalu bertanya kepada Greta berapa lama dia dan krunya berada di dalam tangki mereka. Dengan yakin Greta menjawab kalau Tom dan teman-temannya berada di tangki hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Secara subjektif emang hanya beberapa bulan saja, tapi jika dihitung waktu bumi maka Tom sudah menghabiskan waktu beberapa ratus tahun. Apalagi ditambah jika memang mau kembali lagi ke bumi. Mendengar hal itu, Tom menjadi bingung dan seakan-akan gak percaya. Greta lalu meminta maaf telah berbohong kepada Tom, karena gak semua orang
orang bisa menerima kenyataan seperti ini. Greta juga menceritakan kenapa dia juga bisa sampai di sini. Ternyata sama seperti yang dialami oleh Tom, yaitu sebuah kesalahan rute yang membuat semua orang berakhir di tempat ini. Nah, setelah Tom menjadi tenang, Greta kemudian menyarankan agar Tom membangunkan krunya dari hibernasi mereka. Kemudian Tom lalu membangunkan Suzy. Setelah bangun, Tom memintanya untuk mengingat hal terakhir apa yang bisa dia ingat. Suzy lalu menggambarkan sebuah goncangan hebat dan kemudian dia bermimpi. Sebuah mimpi seperti pertemuan yang dia alami sekarang. Nah, ketika Suzy melihat Greta, anehnya Suzy nggak mengenali Greta. Who is she? That's Greta, Suzy. Yang padahal Suzy ini harusnya kenal sama Greta, karena Tom ini sempat mengatakan kalau Suzy pernah bertemu Greta beberapa tahun yang lalu. Tapi tetap aja Suzy rupanya nggak mengenali sosok Greta yang ada di hadapannya. Suzy sempat berteriak kepada Greta dan menuntut untuk mengetahui siapa Greta yang sebenarnya. Sebelum kemudian Suzy mencoba menyerang Greta. Suzy yang pingsan lalu dibawa kembali ke dalam tangki. Next, pada saat Greta sedang tertidur, Tom yang penasaran mengamati bagian leher Greta. Dan ternyata Tom baru sadar kalau luka gores akibat perkelahiannya dengan Suzy tiba-tiba hilang. Tom kemudian mengatakan kalau Suzy memang benar, kalau sosok wanita yang ada di sebelahnya ini bukanlah Greta. Greta yang menyadari kalau dia udah nggak bisa lagi nih menyembunyikan kebenarannya dari Tom, kemudian mengiyakannya. Greta mengatakan kalau semua yang Tom lihat termasuk lingkungan yang ada di sini hanyalah simulasi yang dimasukkan ke dalam pikirannya, yang ternyata Tom sendiri masih tertidur di dalam tangkinya. Memang benar kalau akibat kesalahan navigasi yang pada akhirnya membuat Tom terdampar sejauh ratusan ribu tahun cahaya dan sampai di stasiun ini. Namun Greta menegaskan kalau stasiun di sini berbeda dari yang dibayangkan oleh Tom. Nah, mendengar hal itu, Tom kemudian menuntut untuk membuka semua realita palsu yang diberikan kepadanya. Namun Greta menolaknya dengan mengatakan kalau Tom belum siap dengan semuanya ini. Tapi karena Tom terus memaksa dan semakin marah dan menjadi agresif, Greta pada akhirnya menyerah. Tapi sebelum itu, Greta sempat meneteskan air mata sambil mengatakan kalau dia peduli kepada Tom dan juga kepada semua jiwa yang hilang dan berakhir di sini karena dialah yang merawat mereka semua. Dan kemudian, Alright, Tom. Tom terbangun dengan kenyataan yang mengerikan, di mana selama ini tubuhnya berada di sarang alien yang berisi beberapa kapal penjelajah yang juga sudah berakhir di sini dengan kesalahan yang sama, yaitu kesalahan navigasi. Tubuh Tom sendiri sangat kurus sampai-sampai kerangkanya juga terlihat dengan jelas. Tom juga melihat tubuh Ray yang membusuk dan juga tubuh Suzy yang sudah nggak bernyawa, yang membuktikan kalau dia mungkin berada di dalam simulasi yang sama. Nah, kemudian tiba-tiba Tom mendengar suara Greta yang memanggilnya dari arah belakang. Dari sana Tom lalu melihat siluet sosok wanita humanoid seksi yang berjalan ke arahnya. Namun begitu siluet itu terkena cahaya, muncullah si Greta yang asli. Di bagian penutup, akhirnya Tom kehilangan akal sehatnya dan saking takutnya kemudian memutuskan untuk menempatkan pikirannya kembali ke dalam simulasi. Dalam prosesnya otomatis menghapus semua ingatan yang sudah dilalui, termasuk kesadaran tentang tempat ini. Sehingga kemudian dia kembali terbangun dari tangki sekali lagi. Dia keluar dari tangki dan disambut oleh Greta sekali lagi. Tom lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Dan seperti sebelumnya, Greta kembali berbohong kepada Tom dengan mengatakan kalau mereka berada di stasiun Somlaki. Scene kemudian memperlihatkan stasiun Somlaki. Nah, pada saat kamera diperbesar, simulasi seketika berubah sesaat, hanya sekedar untuk mengungkapkan bentuk aslinya, yaitu sarang alien yang dikelilingi oleh banyak kapal yang rusak dan juga terperangkap. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Meskipun gak ada adegan pertempuran ataupun pertarungan yang memanjakan mata, namun seenggaknya film ini bisa memenuhi ekspektasi luar biasa dari sekedar film pendek bertema alien. Jujur ya, plot filmnya bagus, simple tapi berisi cuy. Untuk hitungan film dengan durasi 15 menitan, ini sih keren banget. Dan juga salah satu episode yang gue suka lah di season yang pertama ini. So, gimana menurut kalian? Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. But if I lay down and I play